teman-teman GoTNT, selamat datang di GoTNT Online Sharing pada hari ini. Nah, hari ini aku mau bagiin bahan yang simpel aja, tapi mungkin sampai sekarang pun kita masih berusaha gitu buat memperjuangkannya, yaitu iman. Nah, aku hari ini mau bagiin tentang gimana sih kebaikan Tuhan, rencana Tuhan bisa tergenapi dalam hidup kita dengan kita memiliki iman pada Tuhan Yesus. Nah, sebelum lanjut nih, kita mau buka dulu satu ayat di Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di sini teman-teman kita perlu tahu dulu nih, emang kenapa sih kita penting banget punya iman? Kita penting banget buat mempunyai iman karena kita bisa berkenan di hadapan Tuhan kalau kita punya iman. Sesimpel itu teman-teman. Kalau misalnya kita berjalan dengan iman, kita bakal bisa jadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Allah. Dan dengan demikian kita bisa cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan juga bakal memperhitungkan itu semua. Nah, sebelum lebih lanjut nih, mungkin kita samain persepsi dulu tentang iman kali ya. Teman-teman boleh baca sendiri nanti di Ibrani 11 ayat 1-3. Jadi, kalau aku simpulin dari ayat itu, iman adalah wadah untuk segala sesuatu yang kita harapkan dan dapat memindahkan di dalam alam nyata. Jadi kalau kita harapin itu nggak nyata kan? Tapi dengan iman nih, kita bisa mindahin dari apa yang kita harapin doang jadi kejadian. Yang pastinya bakal terjadi juga kalau emang sejalan sama rencana dan kehendak Tuhan ya. Nah, yang perlu kita mau bahas hari ini adalah gimana sih kita bisa punya iman? Nah, pertama-tama nih, iman itu kita tahu sebagai dasar ya teman-teman. Kita mau baca bareng-bareng di Galatia 2 ayat 20. Namun, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, di sini kita tahu teman-teman bahwa sebenarnya buat mempunyai iman di dalam hati kita, ya caranya nggak ada yang lain, cuman membiarkan Tuhan untuk hidup dalam diri kita, membiarkan Tuhan untuk bekerja dan hidup dalam diri kita. Dan demikian Tuhan yang bakal hadir dalam hidup kita sehingga kita bisa punya iman dalam Tuhan sendiri kayak gitu. Nah, buat yang kedua nih, ini simple banget dan mungkin kita udah lakuin bareng-bareng nih sampai saat ini. Walaupun masih up and down banget ya ngelakuinnya, yaitu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Timbul akan pendengaran oleh firman Tuhan. Berarti kita sering baca firman Tuhan ya kak? Iya benar banget. Kita harus sering-sering buat dengerin firman Tuhan, buat baca firman Tuhan supaya apa sih? Supaya nih otak kita tuh isinya tuh firman Tuhan. Dan kita semakin bertumbuh imannya, ya caranya cuman baca dan dengerin firman Tuhan kayak gitu. Gak ada cara lain teman-teman. Dan mungkin kelihatannya sepele ya, atau mungkin pas waktu ngelakuinnya kayak bingung gitu, ini beneran guna gak sih sebenarnya baca firman Tuhan? Nah, tapi hari ini teman-teman tahu bahwa dengan membaca firman Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan, iman kita akan terus bertumbuh. Selanjutnya, hati dan mulut diisi oleh firman Tuhan. Bukan diisi aja, tapi dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar buat mau nih baca dan dengerin firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Nah, dari bacaan dari firman Tuhan itu kita mau buat menguasai pikiran dan hati kita, pokoknya dalam diri kita oleh firman Tuhan. Karena kan ya generasi kita tuh generasi overthinking kali ya. Kalau udah jam 12 malam ke atas, mungkin teman-teman bakalan mulai overthink tentang masa depan, tentang gimana ya kehidupan kita di kedepannya. Nah, itu akan ngebuat kita mempertanyakan iman kita sendiri gak sih? Nah, untuk itu kita harus belajar untuk gimana sih caranya supaya kita bisa menguasai pikiran kita dengan firman Tuhan. Nah, kalau misalkan udah mulai nih ada suara-suara yang gak berkenan, yang bukan perkataan dari Tuhan, kita harus cepet-cepet sadar teman-teman, jangan diikutin tuh overthinkingnya, tapi kita berdoa sama Tuhan, kita bilang bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu memegang hidup kita kayak gitu. Jadi
Cara yang ketiga ini itu penting banget ya teman-teman, bahwa hati dan mulut kita itu dikuasai oleh firman Tuhan, dan yang keluar dari mulut kita harus perkataan iman. Jadi teman-teman jangan lupa buat sering-sering ucapin tuh keinginan kalian, dan pastinya akan terjadi kalau emang itu berkenan dan seturut sama rencana Tuhan. Buat selanjutnya, kita juga harus singkirin penghalang. Nah, buat kita bisa bertumbuh, banyak banget nih penghalang yang harus kita singkirkan, dan itu berbeda untuk setiap orangnya. Yang pertama, itu tidak percaya di hati dan tidak mau mengaku di mulut. Seberapa sering sih kita nyampein sesuatu ke Tuhan gitu tentang hidup kita, tapi kita sendiri nggak percaya kalau itu nggak terjadi. Ya kalau kita sendiri aja nggak percaya, gimana itu mau terjadi kan? Jadi untuk pertama-tama kita harus percaya dulu di hati kita dan mengaku di mulut kita bahwa kita punya iman dalam Tuhan gitu. Nah, buat selanjutnya adalah bimbang, kepahitan, kayak gitu-gitu teman-teman. Kita harus cross check nih diri kita, apakah kita sudah punya hati yang bersih, apakah kita punya hati yang emang udah bener percaya sama Tuhan. Karena kalau kayak tadi teman-teman, kalau hati kita pun meragukan, gimana caranya iman mau bertumbuh dalam hati kita? Kalau kayak gitu, pasti kita berdebat terus kan dalam hati kita. Nah, maka dari itu penting banget teman-teman buat menghilangkan atau menyingkirkan penghalang-penghalang yang menjadi halangan kita untuk mempunyai iman dalam Tuhan. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bingung ya kayak gimana sih caranya, nggak ada cara lain selain kita berdoa dan berusaha teman-teman. Gimana kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bagaimana kita mau benar-benar biarin Tuhan bekerja atas hidup kita. Oke, gitu aja dari aku. Semoga sharing simple hari ini bisa menjadi reminder buat kita semua untuk mempertahankan iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, selamat sore teman-teman semua. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati.